Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah bersama kembali kita melanjutkan kajian spesial bulan Ramadan dalam khatam kitab Ar-Risalatul Jami'ah karya dari Al-Habib Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Jikalau pada video kemarin kita mempelajari bentuk-bentuk dari ketaatan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sudah mempelajari beberapa macam-macamnya, dan kita lanjutkan sampai pada an-nasihatul lil muslimin, yang mana bentuk daripada ketakwaan, ketaatan hati kita kepada Allah adalah kita memberikan nasihat kepada sesama muslim dan kaum muslim yang lainnya, di mana kita menemukan teman kita, saudara kita, tetangga kita, mungkin mereka tidak tahu kebaikan mereka atau terjerumus kepada keburukan. Kita menyampaikan hal tersebut, memberikan nasihat dengan baik, yang mana nasihat kepada sesama muslim ini dijelaskan langsung oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah memberikan nasihat yang baik. Oleh Imam Muslim disyarahi bahwasanya an-ni'madad din wa qiwamahu an-nasihah, yang membuat agama Islam ini semakin kokoh dan kuat satu sama lainnya adalah yang mana ketika seseorang saling memberikan nasihat dengan dakwah, dengan pembelajaran, dengan nasihat yang baik-baik, dan mengingatkan tatkala mereka terjatuh kepada hal yang kurang baik. Selanjutnya adalah husnudzon, di mana husnudzon ini tidak hanya kepada sesama manusia, tapi husnudzon adalah utamanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika prasangka baik kita kepada Allah itu akan menjadi doa yang insya Allah, seperti yang kita pelajari pada video-video sebelumnya, Allah memberikan dan mengkabulkan sesuai prasangka seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan as-sakha di sini adalah dermawan, di mana seseorang itu memiliki dermawan. Dermawan itu adalah sebuah sifat 50-50, yang mana dia ada di antara pelit, bakhil, dan juga ada tabdzir. Tidak pelit dan juga tidak boros. Ini dermawan. Jadi seorang dermawan itu dianggap dermawan tatkala dia sudah menunaikan kewajibannya, nafkah ataupun kewajiban-kewajiban infak yang wajib dia tunaikan sudah dia selesaikan, kemudian juga dia memberikan nafkah pada orang-orang yang wajib dinafkahi, masih ada sisa, kemudian dia berikan. Dia mengakhirkan dirinya, yang mana sakho tidak hanya dalam bentuk materi, tapi bentuk juga fisik. Dia membantu orang lain, meringankan orang lain, menyenangkan hati orang lain. Ini adalah salah satu bentuk dari sakho, kedermawanan seseorang. Begitu juga ta'zim sya'airillah, mengagungkan dan menghormati syiar-syiar Islam, syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kita pelajari pada video sebelumnya. Kebalikannya dari maksiat hati adalah merendahkan dan menghinakan syiar dan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syiar Islam. Termasuk dari ketaatan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bersyukur atas karunia-karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, asyukru ala ni'amillah. Dan utamanya nikmat yang paling agung disebutkan oleh beliau adalah kal Islam. Kita diberikan iman, kita diberikan keyakinan, kita tumbuh lahir dalam lingkungan yang Islami, itu adalah sebuah karunia yang luar biasa yang harus kita jaga. Yang mana ketika kita diberikan nikmat Islam ini adalah nikmat yang melebihi daripada nikmat sehat, dan juga melebihi nikmat harta dan seluruh nikmat yang ada. Ketika seseorang Islam, ini adalah nikmat yang bisa kita rasakan di dunia, nikmatnya, dan juga lebih kita akan rasakan nikmatnya kelak di alam akhirat. Sehingga kita perlu menjaganya. Ketika kita menjaga nikmat Islam tersebut, maka Allah semakin menambah dan menjaga keimanan tersebut pada diri kita. Tentunya bagaimana menjaga nikmat Islam? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berusaha untuk memaksimalkan dan memaksakan diri kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal ibadah-ibadah yang ada. Contoh juga adalah bersyukur
atas nikmat-nikmat Allah, nikmat taat, yang mana kita bisa mengkaji, belajar ilmu agama saat ini, bisa mengikuti video channel YouTube MZT Malang Raya ini adalah sebuah nikmat, yang mana isi daripada video-video yang ada di channel YouTube ini insya Allah seluruhnya adalah bermanfaat, kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, pembacaan kitab-kitab, pembacaan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, mulai dari fikih, sirah, hadis dan lain sebagainya, yang mana hal tersebut adalah sebuah bentuk pembelajaran, mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wasairinya dan seluruh nikmat tatkala utamanya mungkin yang terlintas pada pikiran kita, pada diri kita, nikmat yang utama itu adalah nikmat materi, nikmat keimanan, kenyamanan, hidup yang tenang dan lain sebagainya. Semuanya perlu kita syukuri, dan bentuk rasa syukurnya adalah dengan menambah rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah syukur, dawuh daripada Imam Ghazali, hidup itu antara dua, syukur dan sabar. Sabar, kita bersabar kepada segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita tertimpa musibah, tertimpa ujian, seperti halnya di sini disebutkan mislul amrod, ketika kita sakit, mihan dan ujian dari segi ekonomi, ujian dari diri, ujian problematika masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Tentunya jikalau kita bersabar dan mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ terletak sebuah nikmat yang luar biasa dan pahala yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya juga seperti mautil ahibba, kita sabar dengan ditinggal kerabat-kerabat kita, orang-orang terdekat kita, faqdil mal, kerugian materi, kekurangan ekonomi, watasallutin nas, dan juga campur tangan manusia ini, gangguan dari masyarakat sekitar. Itu sebuah cobaan yang menimpa diri kita, tentunya harus kita hadapi dengan sabar dan mengembalikan bahwasannya ketika kita semua mampu bersabar, Allah akan memberikan di belakangnya hikmah yang luar biasa. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah kita hadapi sebuah kesusahan, kesulitan, tentunya di belakang semua itu Allah memberikan yusri ma'al usri yusra, kemudahan dan keindahan setelahnya. Begitu juga as-sabru ala ta'ah. Salah satu bentuk sabar adalah kita bersabar untuk beribadah. Yang namanya melakukan sebuah ketaatan, seseorang juga perlu bertahan. Sholat di tengah malam, harus sabar. Kita berpuasa seperti hari ini, yang mana mungkin ketika kita keluar merasakan haus, merasakan dahaga, merasakan lapar, lelah dan lain sebagainya, kita harus bersabar menghadapi semua itu. Sholat taraweh 20 rakaat ditambah witir 11 rakaat, lelah, kita harus sabar menghadapi kelelahan itu. Itu adalah salah satu bentuk sabar, ya. Rasa bentuk sabar, wasabru anil ma'asi, dan kita juga harus bersabar menjauhi kemaksiatan, yang mana tentunya kemaksiatan ini, apa yang diharamkan itu hal-hal yang indah, hal-hal yang memikat. Sesuatu yang diharamkan kebanyakan di dunia ini, sesuatu yang diharamkan itu adalah hal-hal yang nikmat, yang dirasa, dilihat itu menyenangkan. Maka kita ketika menjauhi keharaman tersebut, menjauhi kemaksiatan tersebut, kita perlu bersabar, menahan nafas, menahan nafsu kita, menahan diri kita, dan bersabar untuk hidup di posisi yang mungkin agak lebih berat daripada kita melakukan kemaksiatan tersebut. Kita tentunya bermaksiat, salah satu bentuk maksiat adalah tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur. Tentunya itu enteng, mudah, dan berpuasa itu adalah berat. Maka kita harus bersabar pada posisi yang berat ini, posisi yang mungkin dimana tidak semua orang terbiasa dengan puasa di siang hari, menahan makan, menahan minum, dan menahan hal-hal yang dilarang bagi orang yang berpuasa lainnya. Wathiqatu birrizqi minallahi ta'ala, dan termasuk bentuk keyakinan kita kepada Allah adalah yakin dan percaya dengan sepenuhnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan dan menjamin rezeki kita dan menjamin apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita percaya tentunya dengan ikhtiar, tentunya dengan doa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran daripada guru kami Abuya Kiai Haji Nur Hasanuddin bin Abdul Latif Al-Hafidhullah wa ra'ah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau. Pesan beliau adalah ketika seseorang ingin bekerja, keluar untuk berusaha, dia
hendaknya berdoa sambil berusaha. Dimulai dengan doa, bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, dia lanjutkan dengan usaha. Beliau menggambarkan tatkala di mana itu rezeki seseorang ada di langit, ketika pagi hari diturunkan dan disebar di permukaan bumi, dia sambut pagi hari dengan sholat duha, dia sambut pagi hari dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan permintaan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar rezeki dimudahkan. Ketika rezeki itu turun, kita dimudahkan dan diarahkan oleh Allah untuk menuju mencari rezeki tersebut. Dengan ikhtiar mencari, maka kita akan menemukan dan mendapatkan rezeki tersebut diiringi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan-ketaatan ibadah yang lainnya yang akan kita bahas, insya Allah kita lanjutkan pada video keesokan hari. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah, mudah untuk senantiasa mengaji dan mengkaji ilmu agama serta mengamalkannya. Wallahu musta'an alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.